Pembahasan yang pertama, apa yang terjadi pada botol A? Pada botol A yang hanya dimasukkan ragi 2 sendok saja tanpa gula tidak bereaksi apa-apa, tidak terlalu bergelembung, dan balon yang dipasang pada mulut botol sama sekali tidak mengembang, namun tetap berbau walaupun tidak menyengat. Pembahasan yang kedua, apa yang terjadi pada botol B? Pada botol B yang dimasukkan 2 sendok ragi dan 3 sendok gula bereaksi dengan mengeluarkan bau yang lumayan menyengat dan cairannya keruh. Selain itu, gelembung yang dihasilkan sangat banyak, balonnya pun mengembang dengan besar di menit ke-30. Pesan yang ketiga, apa yang terjadi pada botol C? Pada botol C yang dimasukkan 2 sendok ragi serta 5 sendok gula bereaksi dengan menghasilkan gelembung yang cukup banyak. Warnanya cukup keruh serta berbau menyengat. Selain itu, balonnya juga mengembang walaupun tidak sepesat pada balon B. Pertanyaan yang pertama, apa fungsi ragi dan glukosa dalam larutan di botol B dan C? Fungsi ragi dalam percobaan tersebut yaitu sebagai mikroba yang memecahkan senyawa organik yang berupa gula sehingga terjadi proses fermentasi pada larutan B dan C. Fungsi gula digunakan sebagai sumber inti dari percobaan yaitu glukosa. Kedua, apakah terjadi perubahan secara signifikan pada larutan di botol A, B, dan C selama percobaan? Jelaskan alasannya. Perubahan yang signifikan hanya terjadi pada botol B dan C. Perubahan yang signifikan itu berupa bertambahnya gelembung dan mengembangnya balon. Hal tersebut terjadi karena ragi bercampur dengan gula dan menimbulkan reaksi berupa ragi akan memecah gula menjadi 2 bentuk, yaitu alkohol dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini akan membentuk gelembung-gelembung. Ketiga, apakah terdapat gelembung gas pada larutan botol A, B, dan C? Manakah yang lebih banyak? Gas apa yang terbentuk? Botol yang paling sedikit menghasilkan gelembung adalah botol A, disusul oleh botol C, lalu kemudian yang paling banyak menghasilkan gelembung adalah botol B. Gelembung yang dihasilkan adalah gelembung CO2 atau karbon dioksida. 4. Mengapa balon pada botol B dan C mengembang? Besar mana mengembangnya balon pada botol B atau botol C? Mengapa itu bisa terjadi? Botol B dan C diberi campuran gula, jadi saat kita memberi ragi tersebut berada dalam keadaan yang laten. Tetapi saat kita menambahkan air dan gula, kita mengaktifkan dan reaksi fermentasi dimulai, mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida atau CO2. CO2 adalah gas yang bertanggung jawab untuk mengembungkan balon. Balon yang berada pada botol B mengembang lebih besar. Hal ini terjadi karena perbandingan yang diberikan setara botol B dimasukkan 2 sendok ragi dan 3 sendok gula, sedangkan botol C dimasukkan 5 sendok gula sedangkan raginya sendiri hanya 2 sendok.
Bagaimana bau atau aroma pada larutan botol A, B, dan C setelah balon dibuka? Apa yang menyebabkan timbulnya bau tersebut? Aroma pada larutan A, B, dan C hampir mirip dengan aroma pada tape. Timbulnya bau atau asam fermentasi disebabkan zat bau volatil atau mudah menguap. Pertanyaan yang keenam, proses metabolisme apakah yang terjadi dalam percobaan tersebut? Proses yang terjadi adalah metabolisme anaerob atau tanpa oksigen. Pertanyaan yang ketujuh, apakah makanan yang dibuat dengan ragi mengandung alkohol? Mengapa? Ia mengandung alkohol. Mengapa? Karena yes atau jamur ragi melakukan pernapasan secara anaerob, yaitu fermentasi. Fermentasi yang dilakukan adalah fermentasi alkohol, dan fermentasi tersebut menghasilkan alkohol. Kesimpulan, fermentasi adalah proses peragian atau proses penguraian makanan oleh mikroorganisme yang berlangsung dalam keadaan anaerob, yang berarti tidak memerlukan oksigen dari udara bebas, yang dibuktikan dalam praktikum perangkat alat yang dilapisi oleh plastisin. Selain itu, fermentasi juga berarti pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang berlangsung dalam suasana anaerob dengan menghasilkan energi.